Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dengan Mas Mamat ya. Iya, Ah, ini kan kita akan melakukan sesi konseling hari ini. iya. Sebelumnya Mas sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum. Belum. Ini saya akan jelaskan dulu ya. Untuk di konseling itu kita ada asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan, ada asas kesukaraan. Nah di sana tuh manusia tidak akan merasa terbongkar rahasianya karena kita akan jaga rahasianya bersama. Nah terus masnya di sini harus lebih terbuka supaya kita bisa nih menyelesaikan masalah-masalahnya satu persatu dan tidak ada paksaannya dari pihak manapun. Di sini masih datang untuk melakukan semua konseling dengan atas kemauannya sendiri. Baik, sebelumnya kira-kira apa nih permasalahan masnya? Kesalahan di tempat kerja Pekerjaan masnya apa? sebagai waiter Asal mereka boleh tahu di daerah mana? di daerah Ayam Tanjung. Oke baik. Boleh diceritakan kenapa tuh keluhannya atau ada masalah apa? Jadi ada teman saya partner, aku bilang sih di ini pindahan dari pondok pindah ke Kayangan Barat. Nah, terus awalnya kita tuh baik-baik aja. Nah, makin lama kerjaan itu kayak semakin malas gitu, kayak mau dilihat pimpinan aja kalau mau kerja. Mungkin karena cari perhatian gitu. Iya, iya bisa jadi kalau setiap ada pimpinan tuh dia cuma mencapai jujukannya dikasih seolah-olah tuh kayak sibuk dikasih rumah udah ngapain. Mungkin berarti dia tuh pengen lebih dilihat sama orang gitu, sama yang lebih tua jabatannya, jadi dia akan lakukan itu kalau misalnya ada pimpinan baru dia sibuk-sibuk kerja. Tapi kalau misalnya nggak ada dia bisa santai aja tapi sibuk dengan main virtual. Iya. Nah, setelah itu yang bikin sering kesel suka ninggalin kerjaan yang belum beres. Kayak Ini ditinggalnya karena apa tuh? tinggalnya kayak udah tahu ada yang sopan gitu di depan mata, sedangkan aku kan habis clear up, seharusnya tahu dong yang sok ngelap meja, tapi dia melakukan personalia ke depan. Dan dicoba ditegur atau diperingati atau sama-sama nasihatin belum? Sudah sering berkali-kali, sering diingetin, dikasih tahu, dengan kesadaran sendiri dia tetap tidak sadar-sadar sampai saat ini. Dan yang teman yang lain juga merasakan hal yang sama atau enggak, atau masnya aja ngerasain orang ini? Sama, ada yang katakan juga yang cukup lama, ada cewek cerita sama partner kalau sama dia tuh suka kayak gitu juga sih. Berarti kan kamu sudah banyak keresahan ya dari teman-temannya juga. Nah itu udah coba didiskusikan belum sama pimpinan atau kayak supaya dicari jalan keluarnya gitu? Tetap aja kalau misalnya ada pimpinan dia kayak so sibuk ya. Betul, berarti ada yang lebih dari, ada bukti sih, atau lebih dari satu atau dua orang yang merasakan itu juga gitu sih. Cuma dari atau intinya teman-teman mas udah masa kayak bener secara langsung gitu negur secara spontan atau
laporan ke pimpinan tuh, apakah ada pimpinan yang kayak misalnya tindakannya gitu atau diperlukan rapat atau supaya ini orang bisa lebih berubah gitu. Sempet udah ngomong sih ke pimpinan, cuman pas ditegur sama orang langsung dia seolah ngeles, bukan dia bahas yang lain, dia ngerjain ini lah gitu. Seolah-olah jadi dia merasa kayak bukan dia orangnya gitu kok. Nah, jadi kayak berat dia menjadikan tentang orang lain lagi. Jadi dia membela diri atas yang harusnya dia tidak lakukan. Nah, terus kalau misalnya kayak kesehariannya dia tuh emang dia kerjanya atau latar belakangnya tuh kayak gimana? Mungkin atau di rumah dia punya pekerjaan lain sampingan atau punya masalah yang dia hadapi juga kan, kita kan nggak tahu ya. Nanti ada banyak faktor atau coba udah deketin kenapa sih kamu seperti ini gitu deh, coba nanya baik-baik atau belum sih, belum sebenarnya, soalnya dia pengen juga ya sudah berkeluarga. Yang ininya yang maksud perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Mungkin gini ya, kita kan masih juga laki-laki, bisa coba nanti kayak tegur lebih santai aja, nggak perlu kayak langsung marah-marah atau menegur secara kayak kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, teman-teman boleh nggak bisa kita tuh bersama seperti ini dan kita sama-sama ringan loh gitu, nggak kamu yang berat saya gitu berat, coba aja sih bikin coba diskusikan gitu. Sempat diajak ngobrol langsung ke orangnya, berdebat kayak setelah habis sebelumnya bisa langsung tegur ya, oh ya tolong dong sebagian sana aja gitu, dan kerja bareng lagi sama hanya kayaknya cuma saya doang gitu. Terus tanggapan dia apa? Udah langsung sama dia langsung buat kerja. Berarti dia lebih itu kan karena perintah atas langsung teguran yang secara spontan ya, coba diomongin baik-baik misalnya mantan dulu nih, dari yang itu kan biasanya rasa nyamannya lebih beda ya daripada sama cewek atau sama siapapun gitu. Jadi kalau sama cewek dia merasa gak enak, kalau sama cewek kan dia merasa kayak aku kan cewek gitu, ngertiin aku gitu. Tapi kalau sama cowok kan dia masih bisa kayak ada tanggung jawab lebih, apalagi kan bila kamu sudah berkeluarga otomatis punya tanggung jawab juga lebih besar dan pasti kan sudah akan jauh lebih tanggung jawabnya. Ya udah kita sama-sama belajar, sama-sama kita bekerja yang sama supaya kita sama-sama ringan juga gitu sih. Nah, coba diomongin pelan-pelan dulu aja, soalnya kan takutnya kalaupun kita melapor ke pimpinan terus takutnya malah kitanya yang jadi kena kayak pasti kenapa sih dia ngelawan terus atau nah jadi kita yang selalu disalahkan gitu. Jadi coba diajak ngobrol santai aja. Udah pernah sih diajak ngobrol langsung, cuman sama aja kalau di kerjaan mah lain, kalau di luar cuma iya aja pasti kerja itu beda. Untuk di kerjaannya tapi cara pelan aja, nggak usah marah gitu. Kayak boleh nggak minta tolong dengan kata boleh nggak minta tolong gitu atau maaf ya boleh minta tolong nggak gitu. Kan mungkin ya dengan kalimat maaf dan minta tolong itu orang lebih yang tadinya yang nggak baik jadi bisa lebih agak lembut ya. Nah takutnya saat itu mungkin
tapi ada permasalahan, ada problem yang kita nggak tahu gimana. Makanya kenapa dia itu, atau mungkin dia capek, mungkin memang kan kita kerja itu pasti capek ya. Nah, mungkin nggak ada kerja yang nggak capek. Bahkan kita duduk sendiri seharian pun itu nggak capek. Nah, mungkin atau kali ini kira-kira bisa boleh minta tolong bersihinnya gitu. Terus misalnya nggak capek apa gitu. Terus kalau misalnya ada masalah nih, kali-kali aja dia bisa diceritain, atau ada pengalaman apa, kalau kabar baik apa, atau buruk apa, coba aja sih belajar kayak gitu. Kelihatan lagi saya tanyakan aja secara langsung sama orangnya biar lebih enak dan face to face dan tidak membawa marah atau emosi juga, karena juga merasa kesal juga sih. Ya pasti yang itu pasti ada rasa kesalnya, karena namanya bareng-bareng tapi kita kerjaan sendiri itu juga pasti berat, pasti rasa capek kan, capek iya, kesal iya, pastinya kayak gitu kan. Oke baik, nanti saya ajak ngobrol lah santai lagi di lain waktu. Semoga ini bisa berubah setelah ditunjuk di face to face, tidak sampai terpojokan atau merasa dia yang disalahkan. Nah, berarti mungkin untuk konseling hari ini kita akhiri. Semoga bisa nanti kita akan jadwalkan kembali sesi konselingnya setelah dari ada perubahan dari teman yang mana. Semoga apa yang kita ceritakan hari ini, masalahnya cepat selesai, tidak diulang lagi, dan saya bisa berubah jadi lebih baik lagi, bisa lebih bertanggung jawab lagi, sama-sama bekerja dalam tim. Saya tutup, saya akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.